Silakan ke Prof. Adi. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Vincent. Saya punya waktu sampai sekitar jam 1 ya. Jadi 2 sesi sampai jam 1 siang. Break sholatnya mau jam 12 atau jam 1? Jam 1 aja ya. Oke. Jadi jam 1 udah gitu saya harus ke Jakarta soalnya ada meeting lagi di situ kepala. Itu. Cuma untuk pagi yang bicara saya kenalin dulu. Ini anak lagi uji nyali. Nanti dia bukan S2-nya AI. Jadi uji nyali buat ceritain AI secara umum dulu. Gitu ya. Ini anak saya uji coba buat presentasi soal AI. Terus habis itu kita akan masuk dan tadi udah ngobrol-ngobrol barangkali ini yang ada di kepala saya. Targetnya saya usul ada 2 sih sebetulnya. Satu yang gampang adalah bikin buku. Kalau bisa selesai hari ini keren. Sebenarnya gampang sih, asli gampang. Bikin buku. Kalau yang agak susah adalah bikin keterjunan. Kalau bukunya mau terbit, nanti bisa koordinasi sama Pak Yusuf. Pak Yusuf di kampus, kebetulan beliau yang menangani penerbit. Beliau juga prodi, cuman penerbit di kampus beliau juga beda. Jadi kalau bisa diterbitin bukunya dapat nomor ISBN beneran, gitu ya. Cuman karena kalau terbit harus koordinasi sama perpustakaan nasional segala macam, ada duitnya sebelah sana. Duitnya berapa? 500. Jadi kalau mau dapat ISBN 500.000 per buku. Bentuknya PDF doang ya. Kita nggak bikin buku dalam bentuk print-printan. PDF print sendiri. Kalau mau print, mau cetak, bukunya masukin ke digital printing jadi buku beneran juga. Tapi PDF juga udah sah buat naik pangkat sebisa. Oke, sampai sini dulu ada komentar, pertanyaan, saran. Jadi nanti ada overview ya seperti apa. Begitu saya akan coba pelan-pelan masuk sampai jadi buku atau jurnal. Terserah maunya apa. Ini buku di jurnal. Buku, siap. Mau berapa halaman? Daging. Ya, siap. Nggak ada masukan dulu. Oke. Ini jurnal. Ya udah, nanti sampai nulis buku. Nulis buku gampang banget. Nulis paper jurnal agak lebih susah daripada buku. Kalau nulis buku, saya kalau nulis 150 halaman kira-kira buku waktu 3 jam. 150 halaman ya. Cuman kalau 500 halaman kira-kira 6 jam, 8 jam selesai 500 halaman. Kalau buku, kalau paper jurnal saya butuh waktu sekitar seminggu buat nulis 8 halaman. Jadi paper jurnal susah sih. Tapi bisa. Udah saya paper jurnal susahnya bukan nulisnya sebetulnya. Ngumpulin data dan segala macam. Sampai sini ada saran pertanyaan? Nggak ada aman? Oke. Kita mulai dengan C. Habis itu aja langsung ya. Oh, bentar dulu. Aman? Hah? Malah. Ya, salam semuanya. Saya Zakiran Purwo dari Bapak Ono Webuntu. Jujur janggal ini kita baru balik dari Jogja hari Minggu malam. Tiba-tiba tas Selasa itu ya, itu apa ya? Mau bikin kan? Ya udah jadi ngoperasi laptop, jadi supir ya. Tiba-tiba tadi pagi atau malam kan besok pagi kalau ngomongnya. Jujur dan jadi ini pertama kalinya saya ngomong apa ya? Saya juga nggak berani ngomong saya udah paham atau
komputer, cuma ini hanya berbagi dan sharing aja pengalaman saya menggunakan AI untuk kalau ada S2 untuk belajar. Jadi kalau menurut ini dari pribadi saya sendiri ya, AI itu apa sih? Kalau saya pribadi kan mikirnya AI itu kayak asisten aja, asisten yang pintar banget, yang cepat banget, tapi blow on kalau kata Babe. Ini jadi kata Babe ya, kalau kata Babe AI itu cepat tapi blow on. Gimana pinternya? Kita bisa ngasih PDF yang jadi pinter. Terus apa lagi Pak? Kasih lihat aja malu. Aduh bingung Apa? Kasih pos dulu. Kali loh, guys, saya ngomong ini perdana di sini loh, sangat terhormat rasanya deh. Jadi apa dulu tadi apa? Langsung ke ini kan? Oke, di sini ada yang udah sering pakai AI nggak? ChatGPT gitu, Gemini atau Grok gitu? Enggak ya, pertanyaan dibalik. Berapa yang belum pernah pakai? Itu udah sama. Siapa yang belum pernah pakai AI di sini? Semua udah. Semua udah. Ada familiar sama lo ini. Berarti Sekarang kita bikin yang lebih kacau dari Nah, mana? ini kan ChatGPT kan punyanya dari perusahaan luar negeri OpenAI. Terus kayak kalau kita kan memakai itu, Bentar direkam dulu. nah, ya, jadi ChatGPT itu kan dari perusahaan luar negeri. Kita pakai teh kalau nggak bayar ada batasnya nih. Kayak per hari misalkan ada kuotanya kayak cuma bisa berapa pesan, udah di stop, disuruh nunggu berapa jam. Kalau mau berbayar ya silakan shop, ada duit mah shop ya. Nah terus kalau misalkan kita udah bisa mempelajari cara membuatnya sendiri, itu tuh kita nggak usah mikirin lagi kayak apa namanya, nggak usah mikirin lagi ada duit ternyata kan begini cuma butuh laptop, sama internet beres. Itu kan Pak? Benar? Ya udah beli apa? Takut salah. Dia mau nerangin bahwa kita bisa bikin sendiri semua. Kita bisa lebih sedikit, kita bisa berdaulat ya Pak, sama nasionalisme kan. Maaf ya, saya Gen Z jadi agak ngacok, makanya pelabuhan begitu. Jadi ini nih yang di layar sekarang itu ChatGPT, tapi yang sebelah satu ini bantu ChatGPT karena ini adalah AI yang kita udah apa ya, bikin sih, kita udah atur biar jalannya di komputer ini doang. Komputer di sebelah. Kayak gini. Oh jadi nyalain di sini terus laptop yang ini teh connect ke yang sini gitu kan? Ya. Terus apa lagi ya? Kayak gini tuh sebenarnya nggak begitu ribet ya. Cuma kalau ada apa namanya di websitenya Babe, di bikinnya Babe itu udah ada penjelasan semuanya ketera bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun juga udah ada cara menginstalasi AI atau kecerdasan buatan di laptop kita atau komputer kita sendiri. Hanya butuh yang tadi saya bilang laptop sama internet dan beres. Terus yang ribetnya tuh kalau misal kejadian ini tuh asistennya tuh ada banyak tipe, ada banyak level. Ada yang level yang tinggi, itu tuh butuh komputer yang mahal-mahal, misalkan kayak kalau ada GPU graphic processing unit yang butuhnya GPU yang gede bisa puluhan juta, itu kan kita kan semuanya bisa ya, tapi ada. Stop dulu. Pada ngerti video kan? Oh ya maaf. Tahu. Berapa yang nggak tahu video saya mau? Oh semua tahu video beneran nih. Dan ini Ya udah. Nah, Pak, yuk. ini para guru-guru atau bapak ibu di sini Pak. Ya, kita nanya doang daripada nanya. Jadi kalau di sini kita bisa milih, ada banyak banget pilihan model-model AI kecerdasan buatan yang dibuat dari perusahaan-perusahaan luar, terus mereka tuh ngasih gratis kayak open source gitu apa? Open source kita tuh bisa ngambil, tuh bisa ngajarin sendiri. Ada banyak banget, ada yang butuh komputer yang mahal, tapi ada juga yang hanya membutuhkan komputer laptop yang kayak keseharian kita pakai gitu ya, yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu mahal, tapi bisa digunakan untuk membuat lokal AI tersendiri. Terus lagi banyak sih. Itu modelnya dilihat di sebelah kiri.
Jadi ada banyak banget nih. Bisa digedein nggak sih? Hah? Bisa digedein nggak ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak kata-katanya? Ini kelihatan banget ini. Nah, mending situ dah. Ini kita lihat nih di laptop yang ini udah kita download banyak banget model-modelnya, tapi belum difine-tuning. Enggak. Jadi ini kita hanya download dari websitenya Olama, OLLAMA. Bisa dibuka aja biar kelihatan. Benar juga. Ih, gila dong, bapak ibu gue jago banget ya guys. Dari sapu. Ini untuk menggambarkan rasa nervous itu bahwa bercanda. Jadi ini adalah Olama itu open source, Open. yang mereka memberikan kayak platform untuk orang-orang menaruh atau ini ngasih nih ada mereka udah bikin model AI asisten mereka terus dikasih ke Olama sini, jadi kita bisa download dengan cara klik aja udah dapat beres. Kontrol plus-plusnya digedein biar kelihatan. Bisa melihat nggak soal modelnya? Musik Berapa yang pernah pakai lipstick? 1, 2, 3. Ini lipsticknya, kalau lipstick yang itu kan lewat web di internet ya. ya, Yang ini lipsticknya kita bikin sendiri. Tapi dari lipstick langsung ya. lipsticknya langsung Mereka lokasi gratis kita bisa pakai. ada Itu lipsticknya ada di server yang kita bikin juga ada lipsticknya. Jadi bisa bikin semua teh. Itu pada situ aja pada mau ke yang bayar-bayar. karena kita kalau pakai duit gitu, kalau kita kan orang Padang jadi kan malas pakai duit, makanya coba sendiri deh. Orang-orang ngomongnya Sunda ya dari salah. Jadi coba di sini kira-kira menurut kalian semua ada nggak model kita Indonesia? Kita nih ciptaan kita nih rasa nasionalisme ini ada kayak orang aku memiliki Indonesia tersendiri. Kira-kira menurut kalian semua ada nggak? Ada. Berapa orang yang bilang ada? 1, 2, 3, 4. Oh, yang lain nggak ada. Indonesia Model dari Indonesia. Kalau di sini kan Cina ya. Ini ada 5 orang yang bilang ada. Coba cari. Ternyata kita Indonesia juga sudah maju. Kita juga sudah mulai membuat model AI sendiri dan ditaruh di Olama dan utama untuk Indonesia. Karena sangat menginspirasi kita semua untuk maju jadi lebih baik. Gelo bahasa gue. Jadi ini kan Olama itu lebih ke otaknya lah, asistennya itulah kayak intinya nih tulang-tulangnya tuh otaknya tuh kayak gini dari Olama, model-model dari Olama. Tapi kalau misalkan pengen ngobrol langsung dengan model yang sudah kita download, kan nggak bisa kata ya, pengen ya agak ribet ya. Nggak lihat dari websitenya aja. Nah, itu. Kelihatan kayak Kiri-kiri masukkan. Nah, itu kan tinggal pilih aja mau. Kita masalah itu kan kayak makanya itu dari kita download Olama, kita tuh butuh satu aja namanya Open Web UI. Open Web UI itu yang jadi tampang mukanya kita kayak untuk ngobrol dengan model-model asisten-asisten yang udah kita download. Kan sama persis nih sama ChatGPT. Kalau misalkan nggak ada Open Web UI ini akan beda banget. Jujur aku tidak tahu seperti apa karena Bapak langsung aja kita pakai Open Web UI aja bisa. Kita anak-anak dulu. Jadi kalau udah download modelnya, terus kita udah masukin ke ke Open Web UI, Open Web UI kita instalasi, udah kita operasikan, udah kita nyalakan ke Docker atau ke laptopnya, kita udah bisa ngobrol nih. Tapi misalkan kita tuh pengen model ini tuh lebih pintar. Model itu soalnya tadinya diajarkan oleh data-data yang tahun jadul. Cobain aja ngobrol dulu. Iya. Pakai model yang mana ya? Pakai lipstick. Pakai lipstick saya coba biar pada happy pakai lipstick tuh di bawah. Bawah tuh. Coba aja. Misalkan apa? Ini kita milih model ya. Modelnya lagi milih. Kita pilihan asistennya kan mau yang mana? Coba. Apa siapa presiden Indonesia? Ini tahun berapa? Ini 2024. Ini mulai 2024. Presidennya siapa waktu itu?
Jokowi. Jadi kalau ditanya siapa presiden Indonesia pasti salah. Keluarnya bukan Prabowo ya. Jadi kita ada digitnya juga. Ada digitnya juga, tapi dia masih memakai ilmu pengetahuan yang tahun-tahun kemarin, jadi makanya itu baru bisa bilang mereka itu belum. Nah, kita lihat di sini guys, presiden Indonesia sama saat ini si Jokowi padahal sudah lewat. Ya bisa dilihat ya, ternyata mereka tuh kenapa bilang pintar, bukan pintar karena ilmunya itu masih orang, tapi karena mereka tuh cepat banget melihat dari informasi-informasi yang dia udah dapat, mereka tuh mengeluarkan jawaban-jawaban dari pola-pola yang mereka baca, tapi hanya cepat aja gitu, tidak semuanya serba tidak akurat, akurat. Masalahnya akuratnya ya. Cepatnya oke. Cepatnya oke banget, tapi Isunya adalah akurat. Maka dari itu bisa kita kasih itu ilmu lebih dengan di kiri ini ada ruang baca, ruang Kepotong ya. Kepotong. Di sini kepotong. Kita bisa seperti ini. Oh iya. Nah, ini kelihatan ada ruang kerja. Ruang kerja itu kita bisa kayak nambahin pengetahuan terbarunya tuh yang di dunia itu yang ada sekarang ini kita ruang kerja terus Nggak digedein aja, digedein. bagaimana? Nah, kita bikin masuk knowledge saja pengetahuan. Oh, itu pengetahuan. Nah, ini kita bisa nambahin pengetahuan dari yang mereka ada sekarang, kita tambahin biar lebih up to date gitu. Itu bikin new knowledge saja. Ini megang mata pelajaran apa sih? Hah? Apa? Informatika. Ini semua informatika. Jangan cari yang acol aja. PKN ya. Misalnya kita bikin pengetahuan tentang PKN misalnya. Kita tulis aja apa yang kita mau beli. Ini tulis lagi PKN. Oke. Create knowledge. Di bawah create knowledge dan jadi. Habis itu ntar kita tinggal masuk-masukin aja. Itu ada plus tuh buat masukin buku-buku PKN tambahan supaya dia rada pintar sebenarnya. Nah kita contohin aja, cari di Google lah buku PKN PDF. Oke. Kita ini contoh aja ya. Kalau kita udah punya bukunya mah lebih enak. Ini ambil nama filenya apa itu teh? PPKN WS kelas berapa? Kelas 11. Save. Jadi kita upload supaya dia pintar, kita harus punya bukunya. Nanti bisa diupload. Jadi dia tuh bodoh sih. Dia nggak pintar. Harus kita upload pengetahuannya. Kalau enggak, dia nggak ngerti apa-apa. Ditanyain tentang Pancasila, sila pertama apa ya tengah dia mah bodoh. Gitu ya. Jadi siswa kita lebih pintar. Udah, save. Oh ini lagi diupload. Oh, jadi ini diupload. Jadi di dalamnya nanti waktu kita upload, sebenarnya di dalamnya dia, di dalam database dia tidak bekerja dengan huruf. Dia akan merubah kata-kata jadi angka. Soalnya kan komputer lebih gampang buat proses angka. Jadi dia punya tabel, sebetulnya dalamnya ada tabel. Misalnya Pancasila, nomor angkanya berapa, Pancasila kodenya berapa, misalnya kodenya 10, terus nanti SMA kodenya berapa, 20, nanti misalnya di Somipo kodenya berapa. Jadi pakai kode-kode seperti ini nanti dia melihat kalau nanti ada chat, ada prompt, kan promptnya nanya tentang sesuatu, dia rubah promptnya ke angka lagi, angka sama angka dilihatin mana yang dekat, nanti diambil informasi yang angkanya dekat. Itu cara kerjanya sebetulnya.
ya. Jadi kelihatannya pintar, padahal yang pintar yang orang yang bikin programnya. Terus, ini udah ke-upload. Nah, sekarang kita masuk ke ini lagi, Sob. Ke new chat. Ini masuk ke, nggak apa-apa. Pakai yang kecil aja, yang Gema 3 aja. Gema 3, Gema 3 270 aja, biar bisa. Kita pakai, perhatiin ada angka ini ya, 270 ya. Jadi itu angka berapa jumlah parameternya dia. Semakin banyak parameternya, semakin banyak kata-kata yang ada di dalam database itu. Coba lihat yang lain, klik lagi itu. Itu ada parameternya macam-macam tuh. Ada yang 1B, 2B, 3B, coba yang 3B. B itu billion, M itu million. Nah, kalau billion itu miliar. Kalau M itu miliar. Juta. Oke, makin gede berarti database ini paling gede. Dia kelihatannya kayak pintar, sebetulnya kan database banyak aja. Cuman walaupun database banyak juga tetap down sih, tetap harus kita upload. Jadi kalau mau bego banget, kita ambil yang 270M. Konsekuensi yang 270, datanya sedikit. Konsekuensi datanya dikit, dia cepat banget kalau kerja. Karena dia nggak usah ngecek data banyak. Kalau data sedikit, cepat. Nah, gaya kayak gini nggak ada di ChatGPT ya. Ini cuma ada kalau kita bikin sendiri. Kenapa ini penting banget? Supaya siswa-siswa nantinya kalau pada berani mati bikin sendiri AI di sekolah. Nggak susah kok. Kemarin bikin berapa lama? 2 jam. Jujur, jadi aku tuh nggak pernah menggunakan di paham gitu. Benar-benar dari awal mulai S2, benar-benar minta tolong ChatGPT yang untuk ini buat bantu kuliah sampai kemarin bikin ini semua tuh kita tolong mereka. Jadi kayak sebenarnya ini apa? Itu tinggal pakai aja gitu. Nggak salah itu pakai minta tolong mereka itu salah juga. Tapi asalkan kita juga paham, kita juga memahami di balik layar itu gimana. Kayak mereka bisa kerja itu gimana. Jadi nggak asal ada kita mereka aja, tapi kayak kita juga memahami. Oh mereka tuh ada batasannya juga. Mereka ada keunikan gimana. Gitu. Jadi menggunakan AI untuk belajar itu juga bersama enak. Sekarang kita uji nyali ya. Coba kita akan nge-prompt tentang PPKN kelas 11 ya. Harusnya dibaca dulu bukunya isinya apa ya. Nah supaya bukunya kepanggil, waktu kita nge-prompt bukunya dipanggil, depannya kasih pagar. Nah dia nanya nih, buku yang mana yang mau dibaca, yang mau jadi referensi buat jawaban ini. Tuh, kasih pagar. Ini sekarang selain model Gema, dia akan nanya PKN. Jadi semua buku-buku yang ada di PKN tadi akan dipakai buat referensi buat jawaban. Nah, kalian bisa nanya di sini tentang PKN. Saya harus baca bukunya tadi ya. Ini dengan kondisi tidak baca buku ya. Kenapa perlu baca buku? Supaya pertanyaannya sesuai dengan yang ada di buku gitu. Ini kita bego-begoan ya. Sok nanya apa, Pak? Coba guru PPKN pertanyaannya apa? Kelas 11. Kira-kira PKN kelas 11 pertanyaannya naon? Kedaulatan di dunia. Teori kedaulatan di dunia. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya beberapa contoh negara yang menjadi kedaulatan Tuhan. Oh, udah kayak gitu. Aktif. Perbandingannya adalah Berapa contoh negara yang mengerti kedaulatan Tuhan? perbandingan Ganti perbandingan. negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Negara yang menganut Teori kedaulatan Tuhan teori kedaulatan Tuhan dengan negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. dengan negara yang menganut teori kedaulatan aja. Tuhan sama raja ya? Iya. Gue nggak lulus project. Jujur sama. Ini benar maksudnya. Raja. Kita coba. Tapi harusnya kita baca dulu ya isinya buku PKN.
anaknya juga diikuti sih. Nah, ini ada masalah di promnya, harusnya di promnya kita tulis jawab pakai bahasa Indonesia, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi dia jawab nih bahasa Inggris keluarnya, gitu. Bisa sih. Oh, atau di bawahnya tambahin tulisan lagi, tulis ulang dalam bahasa Indonesia, gitu aja dah. Deh, kelupaan tadi promnya lupa tambahin bahasa Indonesia. Nah, udah, gedein bisa nggak digedein? Nah, ngaco dia. Ngaco ya. Soalnya kemungkinan dalam bukunya nggak ada, terus dia salah ambil. Ini cerita yang ngaconya. Sebetulnya harusnya ada tekniknya buat bikin referensi yang bisa dicari dengan cepat tuh ada namanya korpus segala macam. Tapi ini mah contoh aja ya. Jadi betapa bodohnya ya. Kalau udah pakai AI beneran dalam kepala kita ya nggak pintar kita. Sip, beres, kebayang. Apalagi? Ini aja kayaknya yang sorry, ada coffee wine nggak ya situ ya? Kayaknya nggak ada. Masuk orange deh. Tutup. Oke. Ini namanya machine learning. Ini machine learning. Kalau si Jack suruh cerita pusing gitu. Kalau dari pengertian aku aja ya, mesin learning itu ibarat kayak pendahulunya dari AI yang kecerdasan buatan yang kita tahu sekarang. Mesin learning itu kayak AI sekarang itu mereka itu mengenali pola, tapi udah kalau skala yang jauh lebih besar daripada mesin learning itu ibarat kenaan airnya doang lah. Kalau AI itu udah lebih ke lautan yang benar banget, udah lebih gede banget. Ini tuh basicnya itu dari sini dulu, mereka itu diajarin pola-pola yang dimaksud tuh misalkan kayak kalau dari contoh yang aku pahami, misalkan kita ngasih gambar 50 gambar foto kita kayak gini, terus kita kasih tahu ini tuh lagi bantu, kalau misalkan ini kertas, kalau ini gunting. Tapi kita udah ngasih tahu modelnya atau algoritmanya kayak kalau itu 3, terus misalnya kita ngasih foto baru, kayak coba kita tanya ini apa foto barunya kayak gini, tapi orang lain, kulit orang lain, terus kita coba tanya, tapi dia coba dari hasil yang bentuk 150 foto yang kita kasih dia itu coba kayak tadi Bang bilang kayak melihat angka-angka dari gambarnya itu, ini mendekati yang mana yang mendekati yang gunting, tapi dia itu jadi saya jawab ini gunting, itu nggak benar. Jadi yang itu yang gambar gedenya ya, Gambar gedenya. Yang ini software namanya Orange, free, gratis. Jadi kalau kita belajar, jadi AI tadi udah tinggal nge-prompt doang kan, makanya di belakangnya AI itu ada orang yang bikin program. Nah, machine learning itu awalnya kita belajar bikin program buat AI. Ini belajar programmingnya sebenarnya. Oke. Programmingnya seberapa susah? Pakai ini juga. Jadi, suaranya beda. Ya, harapan. Ini teknik programmingnya seberapa susah caranya? Coba klik data. Apa jangan nih? Ya, itu di bagian health ada example, example. Ada contoh-contoh yang udah jadi ya. Oke, kita masuk ke visualisasi ini ya, itu aja ya. Ini contoh gimana kita visualisasi data. Yang ada di depan data kayak program nggak sih? Itu program juga. Itu kayak gambar drone ya, disambung-sambung ya. Yang ada lihat di depan itu program. Jadi programming itu, terutama kalau belajar mesin learning, selucu kayak gini doang sebetulnya. Nah, itu yang coba dipikir kiri. Nah, ini datanya
jadi kan itu ya. Nah, data benernya kayak gini. Intinya file Excel sih. Jadi file Excel, datanya file Excel. Nah, sekarang bisa nggak kita lihat datanya seperti apa? Oke. Ini sebenarnya data tentang bunga iris, bunga iris ya. IRIS bisa dicari di Google, bunga iris. Oke. Bunga iris itu ada 3 jenis, iris rosa, iris versi color sama iris virginica. Beda ukuran. Atau buka Google. Iris tulis saja, iris klasifikasi, iris ya klasifikasi. Oke. Di gambarnya di image. Nah, di zoom in. Di sebelah kiri kelihatan. Ini ada tiga iris. Tapi ukuran mana ini sama ini beda. Oke. Bisa nggak kita, ini ada orang yang cukup gila, dia ukur. Oke. Jadi kalau si irisan ini ukurannya kayak gini, yang ini kayak gini. Dari ukuran ini kita bisa klasifikasi nggak benda itu. Oke. Teknik yang sama juga terjadi di dunia nyata. Contoh, ini siswa kan punya nilai. Kita biasanya bikin klasifikasi kan. Ini siswa pintar. Dari kalau nilainya bagus-bagus semua, kita boleh siswa pintar. Kalau nilainya bego, siswa bego. Kalau nilainya rata-rata, siswa rata-rata. Kalau nilainya kayak gini, siswanya lucu. Kalau nilainya kayak gini, siswanya suka ngaco, gitu ya. Kalau nilainya kayak gini, kayaknya di siswa bakatnya bakat tukang oprek apa segala macam. Itu kita butuh melakukan klasifikasi. Itu kalau di pendidikan. Kalau di kesehatan, kita cara klasifikasinya lewat mikroskop. Ini virus COVID, ini virus flu, ini virus apa. Itu semua mainnya klasifikasi semua. Nah, iris juga sama, dia ukur, terus dia bikin klasifikasi. Oke, masuk lagi ke nya, tutup aja. Sekarang boleh itu. Nah, jadi sorry